Saya dari kelompok 1 ingin mewawancarai Bu Woro sebagai prodiakon. Perkenalkan, saya Kevin. Saya Bintang. Saya Bayu. Saya Ogya. Saya Oscar. Dan Tegar sebagai kameramen. Saya pengen mewawancarai Ibu. Pertanyaan 1 2 Bu. Apa arti perkawinan menurut pendapat Ibu? Perkawinan itu adalah adanya hubungan antara pria dan wanita dalam sebuah ikatan yang suci, dan mereka berusaha untuk berkomitmen sampai di akhir hayatnya nanti, di mana dalam perkawinan itu biasanya mempunyai sebuah tujuan, yaitu adanya kesejahteraan dari suami atau istri. Jadi biasanya berkaitan dengan ekonomi, kemudian komitmen dan seterusnya. Kemudian juga berkaitan dengan keberadaan anak-anak dan juga bagaimana perkembangan mereka dalam keluarga itu. Kemudian juga bagaimana mereka bisa menjadikan keluarga itu sebagai sebuah gereja mini dalam di masyarakat. Jadi bisa menjadi contoh, bisa menjadi panutan di masyarakat untuk perkembangan anak-anak terutama dan perkembangan anggota keluarga itu sendiri. Dan selanjutnya, tujuan dari perkawinan menurut pendapat Bu Guru. Oke, kalau menurut saya nih ya, tujuan dari perkawinan itu, yang namanya perkawinan itu bukan sebuah akhir perjalanan hidup, ya, tetapi malah justru sebagai sebuah awal langkah untuk menjadikan anggota keluarga yang dibentuk itu menjadi sebuah komunitas kecil yang bisa menjadi naungan bagi anggota-anggota masyarakat yang lain. Dan dalam hal ini biasanya tadi kan Bu Woro sudah mengatakan di situ ada kesejahteraan antara suami dan istri. Artinya di situ harus ada komunikasi yang baik juga antara laki-laki dan perempuan yang menikahkan diri dalam perkawinan. Kemudian kesejahteraan yang lain juga kesejahteraan secara ekonomi. Biasanya tanpa kita tahu bahwa sebenarnya tujuan dari perkawinan itu juga berusaha untuk membangun relasi ekonomi, ya kan, biar menjadi lebih kuat. Kemudian yang ketiga itu adalah tadi ya, adanya bagaimana tumbuh berkembangnya anak-anak dalam keluarga itu bisa baik adanya. Nah, itu kalau misalnya menurut Bu Woro. Jadi perjalanannya itu tujuan dari keluarga itu atau dalam perkawinan itu merupakan langkah awal. Jadi membuka jalan agar orang-orang yang ada dalam perkawinan itu bisa menemukan jati dirinya ya satu sama lain dengan menjalin komunikasi, relasi yang baik, kemudian ada kesepakatan dan seterusnya. Itu dalam keluarga. Kalau menurut Bu Woro seperti itu. Jadi bukan kok berarti begitu kita menikah ya semuanya selesai, tidak. Tapi justru menikah itu tidak hanya antara dua orang, antara laki-laki dan perempuan. Justru perkawinan itu terjadi menyatukan dua keluarga. Ya, jadi jangan dipikir kalau menikah itu hanya laki-laki dan perempuan itu saja yang menikah, tapi keluarga laki-laki dan keluarga perempuan ya, yang dinyatakan dalam janji perkawinan di depan altar itu sebenarnya yang kadang kita lupa itu ya, bahwa saya itu juga menikah dengan keluarganya suami saya juga menikah dengan keluarga besar saya. Nah, jadi perjalanannya ada perjalanan menyatukan dua keluarga itu menurut Bu Woro. Ya Bu, menurut pendapat Ibu juga makna simbol cincin dalam perkawinan secara Katolik itu apa sih Bu? Oke, ini
kawin ini ya. Cincin itu kan melingkar ya. Artinya kalau dalam perkawinan Katolik, kalau cincin itu menandakan atau menunjukkan bahwa adanya ikatan yang tanpa batas. Ya. Jadi tidak hanya kita menikah itu tidak hanya sebuah kontrak setahun 2 tahun, tetapi seumur hidup. Ya, jadi kalau kita sudah siap menikah secara Katolik, berarti kontraknya seumur hidup sampai nanti maut yang memisahkan. Ya. Kemudian ini juga merupakan tidak hanya ikatan antara suami dan istri saja, tetapi juga ikatan antara suami istri dan Allah. Artinya kalau misalnya kita sudah tahu bahwa kita itu menikah secara Katolik, ya otomatis saya tahu, sadar benar bahwa saya harus menjadikan keluarga saya sebagai keluarga Katolik yang mengikuti nilai-nilai Katolisitas yang memang saya yakini. Nah, itu yang terpenting di situ. Jadi saya juga melakukan kontrak dengan Tuhan, ya, menurut tata cara gereja Katolik. Maka dalam ikatan perkawinan Katolik, ya, karena ini kontraknya tiada batas, ya, maka seorang suami atau istri tidak hanya bertanggung jawab pada dua orang ini saja, tetapi juga bertanggung jawab pada keluarga besarnya dan juga pendidikan anak-anaknya. Karena dalam janji nikah di situ kan ada bahwa saya akan mendidik anak-anak saya secara Katolik. Nah, itu yang terpenting, ya. Jadi orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya secara rohani, ya, dan juga nanti bisa dibawa oleh mereka dalam kehidupan sosial mereka di masyarakat, ya, dan mereka juga bisa membawa dalam kehidupan yang lebih luas lagi. Tidak hanya 1 hari 2 hari, tetapi juga sampai ke depannya. Itu kalau makna cincin itu seperti itu. Jadi ikatan yang tiada batas. Maka kalau dalam cincin kawin itu kan biasanya memang sengaja disematkan sebagai pertanda bahwa kita diingatkan selalu bahwa kita itu loh sudah ada ikatan dan ini tidak main-main. Jelas ya? Menurut pendapat Bu Woro, perkawinan beda agama terutama dari perspektif tradisi Katolik itu gimana? Kalau menurut saya sebenarnya gereja Katolik berusaha untuk menyelamatkan iman dan kepercayaan masing-masing ya dari pasangan itu. Artinya konsep toleransi tetap ditanamkan di situ. Ya. Jadi ketika kita menikah beda agama, istilahnya kalau bahasa awam itu adalah perkawinan dispensasi menurut tata cara gereja Katolik. Jadi pemberkatannya menurut aturan atau tata cara Katolik. Tetapi masing-masing setelah pemberkatan itu berlangsung diberi kesempatan untuk menjalankan keyakinan masing-masing. Jadi gereja berusaha untuk menyelamatkan iman kepercayaan dari masing-masing pasangan. Kalau menurut Bu Woro seperti itu. Ya, jadi bukan berusaha untuk memaksakan salah satu untuk masuk keyakinan Katolik, tidak, tetapi berusaha untuk menyelamatkan, memberi kesempatan mereka untuk saling mendewasakan iman kepercayaan mereka, meskipun mereka dalam satu ikatan yang disahkan menurut gereja Katolik. Berikan pesan kepada kaum milenial tentang bagaimana upaya untuk menjaga hubungan atau relasi khususnya dalam konteks pacaran yang sehat dan bertanggung jawab dalam perspektif hidup berkeluarga. Oke deh, ya, ini yang sebenarnya Bu Woro itu kepengen banyak sekali orasi tentang pacaran yang sehat ini ya bagi kaum milenial ini ya. Kebanyakan kalau zaman sekarang ketika masih dalam taraf pacaran itu kan sebenarnya taraf pacaran itu kan taraf penjajakan ya, taraf mengenal masing-masing pribadi.
Ya sebenarnya kalau pacaran itu kalau Bu Rom melihatnya itu sebagai pertemanan yang lebih intens gitu ya. Nah hanya saja ketika pacaran nih ya, kadang itu bucinnya kelewatan nih. Nah bucinnya kelewatan. Nah mereka sudah beranggapan bahwa misalnya si A sama si B ya pacaran, bucinnya kelewatan. Tapi ketika mereka lupa bahwa perjalanan mereka itu masih sangat panjang untuk sampai ke jenjang perkawinan, apalagi kalau masa-masa SMA nih ya. Nah itu, jadi ketika anak-anak itu berusaha untuk mengenal pribadi masing-masing, anggap saja itu sebagai pertemanan tapi lebih intens. Ya, anggap saja bahwa pertemanan itu kalian berusaha untuk mengenal pribadi yang lain, dan itu jangan sampai bersifat eksklusif. Kalau misalnya si A dan si B pacaran, kemudian kemana-mana harus selalu berdua nih ya. Kemudian kemana-mana nggak boleh nih ya. Misalnya si A nggak boleh berteman dengan teman-temannya yang lain nih. Terus si B juga nggak boleh nih berteman dengan yang lain. Itu jangan sampai seperti itu, ya kan? Karena ini akan membuka kesempatan mereka untuk mengenal pribadi yang lain lagi. Nah, sementara kan perjalanannya masih panjang, kita nggak tahu kemana ya tujuannya. Nah, kemudian kalau misalnya kaum muda yang sudah berusaha untuk mengarah ke jenjang milenial, ke jenjang perkawinan misalnya ya, yang orang-orang dewasa, biasanya mereka sudah mulai realistis. Kalau taraf-taraf SMA ini biasanya taraf-tarafnya bucin-bucinan ini. Biasanya seperti itu. Tapi kalau yang sudah mulai dewasa, orang-orang dewasa ketika sudah mulai ke jenjang perkawinan, mereka mulai realistis. Tidak hanya sekedar kata I love you yang terucap, ya kan? Tidak hanya sekedar kata sayang dan juga sisi fisik. Oh, saya melihat orang itu, saya sayang dia karena sisi fisiknya seperti ini, perfect, sempurna, enggak. Ya, tapi lebih ke logika yang main. Ya, jadi tidak hanya rasa tapi logika. Maka biasanya kalau semakin dewasa seseorang, taraf pasarannya biasanya mungkin berbeda ya. Dan Bu Woro harapkan itu perkembangannya. Ya, jadi ketika ya tahapannya memang harus seperti itu memang, tetapi juga harus dimengerti bahwa ketika sudah nanti kalian dewasa, tahap pacarannya adalah tahap yang lebih ke arah kedewasaan, juga tidak hanya usia tetapi juga logikanya, kedewasaan mentalnya dan seterusnya. Kemudian ketika mau memutuskan untuk menikah juga harus dipertimbangkan juga bahwa saya menikah bukan karena sebuah keterpaksaan. Saya menikah bukan hanya sekedar mengejar usia. Saya menikah bukan hanya mengejar status. Ya, tetapi saya menikah karena memang ada kesadaran saya mau menikah dan saya tahu benar tujuan saya menikah itu untuk apa. Nah, untuk remaja milenial juga harus tahu itu. Jelas ya. Jadi orang menikah tidak hanya ketika saya mengucapkan janji suci di hadapan Romo, di depan altar, tidak hanya itu, tetapi juga harus dipertimbangkan bahwa saya itu ketika saya mengucapkan iya saya sanggup di hadapan altar, berarti saya sanggup sampai ini loh, saya sanggup sampai mati. Jelas? Jadi remaja milenial harus tahu itu juga. Dan kenapa nanti kalau misalnya anak-anak itu pacaran kemudian diingatkan oleh orang-orang dewasa, kadang Bu Woro teriak ya 1 meter jaraknya, ya kan? Itu karena kadang-kala saking bucinnya dia nggak ngerti di mana dia harus memposisikan diri. Ketika dengan teman hanya eksklusif dengan teman itu, tapi ketika nanti maaf nih ya, kita juga tidak berharap ya ketika mereka renggang dalam relasi pacaran mereka akan kesulitan untuk berrelasi dengan teman yang lain karena terbiasa dengan satu orang yang sama, ya kan? Benar kan itu kan? Nah nanti ketika misalnya ini relasinya sudah tidak baik, nanti mau berteman dengan ini, dengan yang ini canggung karena tidak terbiasa. Maka meskipun saya pacaran dengan si A atau dengan si B atau dengan siapapun, saya tetap membuka kesempatan relasi dengan siapapun. Itu pesannya Bu Woro. Itu pacaran yang sehat seperti itu, dan tetap selalu mendukung
mendukung segala sesuatunya yang sifatnya positif, ya, Ya. tidak aneh-aneh dulu, ya, karena jalan kalian masih sangat panjang. Begitu ya guys ya. Ya, kan dari kami tentang wawancara tentang perkawinan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih. Dadah.